Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Sabtu, alhamdulillah, dan kita akan ngerapiin ikan. Dan ini untuk pengiriman hari Senin. Jadi kita akan prepare sekarang untuk karantina besok. Jadi biar ikannya dikirim. Dan buat kalian yang baru tonton video ini, jangan lupa untuk follow Instagram kita di galaxy_koi_indonesia.new atau di akun khusus harga 100 ribuan. Kalian cek sekarang di akun promo_support. Nah, video kali ini gue akan ngebahas seputar menggapai asa atau menggapai mimpi di usaha ikan cupang ya. Jadi kalau misalnya kalian tonton video ini, kalau misalnya ada baiknya diambil, kalau ada buruknya ya gue minta maaf, salah pribadi dari gue sendiri. Dan buat kalian yang baru merintis di usaha ikan cupang atau lagi merintis, silahkan tonton video ini. Kalau misalnya ada baiknya, ambil ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel YouTube Galaxy Koi Indonesia, bantu channel ini untuk 100.000 subscriber. Pokoknya yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau misalnya kalian lagi merintis di usaha ikan cupang, entah kalian lagi hobi atau kalian lagi beli, terus kalian iseng-iseng ngebreed, iseng-iseng ngerawat, terus iseng-iseng apalah, terus kalian berpikir untuk bisa mendapatkan hasil dari yang kalian jalanin atau hasil dari hobi yang kalian jalanin, karena ada istilah pekerjaan yang paling menyenangkan itu hobi yang dibayar. Nah, kalau misalnya kalian lagi tonton video ini, gue akan sedikit kasih tips buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi merintis di usaha ikan cupang atau yang lagi sedang berjalan di usaha ikan cupang, ngerajut asa di usaha ikan cupang itu gue udah jalanin dari tahun 2017 November, setelah gue resign kerja di Indomaret. Dan disitu pun gue setelah resign bukan cuma langsung naik tapi langsung drop, jatuh. Tapi 2 bulan berselang kemudian alhamdulillah usaha gue mulai meningkat drastis, dan alhamdulillah disitulah titik awal bangkitnya usaha gue. Jadi kalau misalnya main usaha ikan cupang itu dari 2015 di akhir, setelah lulus sekolah, tapi ijazah gue ditahan karena ada tunggakan. Dan 2015 akhir itu gue main ikan cupang. Kalau misalnya kalian lagi merintis tuh usaha ikan cupang, entah kalian itu lagi ngebreed atau misalnya kalian lagi koleksi, di situ kalian udah bisa yang namanya itu punya basicnya. Kalau misalnya kalian bisa ngerawat tapi Ika bisa ngebreed, berarti potensi kalian itu ada di seller. Tapi kalau misalnya kalian potensinya ngebreed bisa jadi banyak lah, minimal 300 ekor lah satu pasang lah. Kalau misalnya cuma jadinya sepasang cuma 50 ekor masih sedikit, nanggung, jangan, mending lah kalau misalnya buat usaha mah kita mau jujur belak-belakan aja ngomongnya. Kalau kenapa? Karena misalnya kalau satu pasang 50 ekor jadinya bicara bisnis mah itu jauh. Karena ikan cupang itu paling sedikit gue targetin itu satu pasang 300 ekor paling sedikit di petani juga. Kenapa? Karena kita menutup juga yang ada namanya itu rijekan, karena nggak menutup kemungkinan dari satu pasang itu jadi semua, kecuali ya nih, kecuali ada jenis tertentu yang bisa sampahannya sedikit, yaitu rijekannya itu di Nemo Galaxy itu sampahannya sedikit, di FCCP sampahannya sedikit, terus di jenis-jenis tertentu juga sedikit. Tapi kalau misalnya sampahannya agak banyak, ya minimal 200 ekor lah, itu udah bisa ngasilin lah. Tapi ngebreednya jangan sepasang dua pasang. Kalau bicara bisnis, ngebreednya pun minimal sebulan itu kalian targetin 10 pasang lah minimal, itu udah aman. Kalau misalnya pengen menggapai asa atau nggak merajut asa di usaha ikan cupang ini, dari 10 pasang itu kalau misalnya kalian breeding, kita bicara breeder atau peternak ikan cupang, dari 10 pasang itu kalau misalnya kita bicara grade A, grade B, grade C, itu pasti ada tapi nggak semua jadi satu pasang itu menghasilkan grade A semua, nggak mungkin. Pasti ada yang namanya grade A, grade B, grade C. Nah, tergantung dari A, B, C itu juga pasti harganya berbeda-beda. Nah, dari situlah pentingnya kenapa gue selalu nekenin kalau misalnya kalian pengen jadi breeder, ngebreed lah, jangan sedikit tapi banyak. Nah, terus ada lagi pertanyaan, kalau misalnya ngebreednya banyak terus yang belinya sedikit gimana dong? Pusing dong jualnya. Nah, kalau misalnya kalian lagi tonton video ini pusing cara jualnya, gue udah sering bilang di video sebelumnya, media sosial itu banyak luas. Instagram sekarang lagi ada, terus Instagram pun sekarang masih musim banned. IG gue juga kemarin baru kena banned lagi, tapi dari puluhan kali gue ke banned, gue lebih dari 20 kali di banned, tapi tetap gue akan terus berusaha untuk bangun lagi. Jadi nggak akan ada yang namanya patah semangat. Jadi kalau misalnya ke banned, gue anggap itu sebagai kerikil lah, tendang, langsung ditendang aja kerikilnya, tinggal jalan lagi. Jadi nggak akan membuat gue untuk menghambat berjalan lagi. Jadi kalau misalnya kalian takut ke banned Instagram, ada yang namanya media sosial Facebook. Nah, Facebook kalau misalnya kalian
gali informasinya itu media sosialnya sekarang itu di Facebook itu ada yang namanya grup cupang luar negeri, atau bisa dibilang kalian targetin yaitu pasarnya pasar luar negeri, cari dolar di situ. Gua dulu ngalamin 2017 itu gue zamannya begadang, mata sembab, mata merem melek, kalau siang ngantuk banget. Kenapa? Karena malamnya gue begadang. Malamnya itu gue posting ikan ke luar negeri, ke grup luar, ke grup USA, ke grup Eropa, ke grup luar negeri pokoknya. Kenapa? Karena perbedaan waktu, di sini malam, di sana siang. Nah di situ pun ada target jam-jam tertentu, jadi biar di sana tuh jam berapa pas lagi aktivitas kebanyakan main HP gue langsung posting. Nah di situ lumayan sebulan itu kalau misalnya kita bicara dolar itu lumayan lah, bicara buat apa kelas bawah menurut gue paling kalau misalnya $500 mah dapat lah sebulan lah, paling sedikit lah. Jadi kalau misalnya kalian lagi mengerajut asa diusaha ikan cupang, entah itu breeder seller, cobalah berkembangin lagi potensinya itu. Kalau misalnya jadi seller, kalian postingnya itu targetin ke luar negeri juga, karena alhamdulillah gue juga masih juga sekarang tuh masih juga ngegencarin ke luar negeri, atau posting ke grup luar negeri itu ada di Facebook. Kalau misalnya di Instagram kalian gunakan yang namanya hashtag itu beta, pokoknya beta. Nah, pokoknya kayak gitulah, bukan peta-peta ya. Jadi biar apa, biar buyer luar itu ngelihat ikan kita di hashtagnya, jadi otomatis. Jadi kalau misalnya kalian ngincer dolar, gue jual sepasang aja paling murah itu $100, paling murah $100 sepasang. Kalau misalnya nego-nego paling 70 sampai 80. Tapi kalau misalnya satu ekor yang kualitas itu pasti gue tahan di angka $100. Kalau misalnya nggak mau dianya, ya udah gue skip, karena kebanyakan mintanya sekarang pada harga murah, pada bersaing secara harga murah lah seperti itu. Tapi gue nggak bakalan kalau misalnya bicara hobi, karena usaha ikan cupang ini bukan cuman bisnis doang, tapi hobi gue juga. Jadi kalau misalnya ada ikan yang gue senengin, ada ikan yang gue sayang, ada ikan yang gue keep dari lama, nggak bakalan gue jual murah. Kalau misalnya cocok ambil, kalau nggak cocok ya pasti gue rawat sampai dia meninggal dunia, seperti itu. Nah kalau misalnya merajut asa ikan cupang itu, kita bicara pertanyaannya itu sekarang udah sepi, banyak banget sekarang yang ngeluh sepi penjualan, pusing di komentar, gue ngejual 50.000 aja susah, gue ngejual 20.000 aja susah. Nah coba koreksi ikan lu kayak gimana, koreksi dulu. Jadi jangan cuma nyalahin ikannya, karena ikan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Ini ikan semua nggak ada yang salah, karena ini namanya makhluk hidup. Nah yang salah itu diri kita pribadi. Kenapa bisa ikan kita 50.000 nggak kejual, kenapa 20.000 nggak bisa kejual, kenapa? Nah potensinya di diri kita itu harus digali, kenapa, ada yang salah atau enggak. Karena kenapa? Karena gue juga ngalamin, dulu gue ngejual ikan yang harganya 100.000, kenapa nggak laku, terus gue jual 150.000, kenapa nggak laku. Tapi ketika gue rubah sedikit, yaitu manajemen pasarnya, atau bisa dibilang itu cara marketingnya segala macam gue ubah, terus segala macam gue belajar ke senior yang mungkin dulu gue datengin langsung ke Tangerang, langsung ke Jakarta, langsung ke Bekasi, gue datengin, ternyata di situ dapat ilmunya. Nah kalau misalnya kalian susah ngejual, coba kalian bangun relasi, datengin salah satu seller, datengin salah satu breeder, jangan cuma ngeluh doang. Kalau misalnya ngeluh doang mah nggak bakalan ada kelarnya, nggak bakalan ada habisnya, nggak bakalan ada solusinya. Tapi kalau misalnya kalian bangun relasi, langsung datang ke seller, langsung datang ke breeder. Kalau misalnya ada pertanyaan jauh, nggak ada waktu, ya Allah ya Gusti. Terus kalau misalnya kalian nggak mau kayak gitu, gimana kalian mau maju? Gue juga sama, dulu belajar main ikan cupang untuk bangun relasi itu nggak mesti jalannya bener doang, lurus bener, enggak. Ke Bekasi, ke Jakarta, ke Tangerang gue sendiri budak pergi, belanja ikan juga sendiri pulang pergi ke Jakarta, ke Tangerang segala macam, sebulan bisa 4, 5, 6 kali. Tapi gue jalanin karena gue juga butuh yang namanya ilmu, butuh yang namanya pemasukan seperti itu. Nah gue jalanin dengan happy karena itu bagian dari proses. Dan alhamdulillah sekarang tinggal dikembangin aja. Jadi kalau misalnya kalian lagi merintis, jangan kebanyakan ngeluh, jangan. Kalau misalnya kebanyakan ngeluh, kalau misalnya di usaha itu kalian nggak bakalan maju, nggak bakalan berkembang. Karena potensi di usaha itu, mau di usaha apapun, kalau misalnya kebanyakan ngeluh nggak akan ada majunya. Kalian kalau misalnya ngeluh mah boleh, tapi jangan kebanyakan. Sayang, capek doang, beneran dah. Tapi gali potensi itu di mana aja yang salahnya. Nah kenapa harganya murah, pasti ada yang salah, kualitasnya coba diliatin. Kalau misalnya kalian bicara kualitas, kita nggak akan bicara, nggak bakal menampik lah, ada harga ada kualitas, itu udah pasti. Kenapa? Terus kalau misalnya kalian tanya lagi, ikannya sama tapi harganya susah, enak mau udah ada nama
terus gue mah belum ada nama jadi susah. Nah emang waktu sekarang gue sendiri nggak sama kayak kalian, jadi ibarat kata langsung blek secara sekarang secara gamblang segede gini enggak. Gue juga sama dari kecil juga, jadi nggak mungkin melulu dari atas juga, enggak, sama ngebangun dari kecil juga. Itulah yang gue bilang paling enak itu ngebangun usaha itu dari kecil, dari kecil, jangan dari gede. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dari kecil ngebangun usaha itu kita dapat yang namanya itu pengalaman-pengalaman, terus cara segala macam. Ketika kita dapat kerikil, kita tahu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita ngebangun dari atas terus tiba-tiba nanti ada kendala, ada kerikil, terus ada masalah, kita kaget di situ, brek sekaligus. Apa contohnya? Tahun kemarin waktu cupang lagi naik-naiknya booming, banyak banget yang ngejual banyak banget yang main modal itu di angka puluhan juta, pokoknya lebih dari 10 juta ke atas lah, pokoknya belasan juta, puluhan juta untuk bisnis usaha ikan cupang pas lagi booming-boomingnya. Apa masalahnya? Mereka tergiur, yang namanya untung. Nggak salah bener, tapi yang salah itu langsung ngebangun dari atas. Ketika cupang lagi goyang, brek semuanya rata-rata. Nah itulah bisa dijadikan contoh kenapa kalau misalnya gue sering bilang ngebangun usaha itu paling enak dari bawah dulu. Sama gue juga dulu modalnya dari dengkul doang nih, dengkul doang, beneran dengkul doang gue pakai, kagak bohong, nah beneran dengkul doang gue pakai. Iya. Gue waktu itu pulang pergi ke Pondok Gede, waktu itu ke salah satu seller. Gue cuma motoin ikan dia, jualin harga dari dia misalnya 50.000, gue naikin 100.000. Alhamdulillah ada yang laku, gue jual dapat 50.000 pulang. Alhamdulillah. Waktu itu gue kerja di PT yang keras banget ya, pokoknya ngangkat besi puluhan kali, ratusan kilo gue angkat. Satu box itu 30 kilo, gue angkat puluhan kali, tinggal 30 kilo berapa ratus kilo tah. Nggak banyak orang yang kuat di kerja di situ, tapi gue lakonin. Kenapa? Karena gue butuh duit yang namanya. Jadi gue lakuin prosesnya itu nggak ngeluluk enak juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerintis, jangan kebanyakan ngeluh dah pokoknya mah ya. Merajut usaha di usaha ikan cupang itu gampang pokoknya. Yang penting kita tekun dulu, terus kita mau belajar, gali potensi kita. Kalau misalnya kalian pengen usaha di seller, kalian harus bisa juga ngebaca pasar mana yang lagi naik, pasar mana yang lagi turun. Jadi jangan cuman jualan mulu, tapi kalian harus bisa yang itu ngebangun trik marketingnya. Kalian harus belajar. Kalau misalnya nggak ada yang ngajin, kalian cek mereka yang sukses di usaha ikan cupang, kalian cek postingannya kayak gimana, cara jualannya kayak gimana, marketingnya kayak gimana, daya tarik mereka untuk memikat calon bayar itu kayak gimana. Maksudnya itu hasil foto videonya segala macam kalian harus pelajari kayak gimana biar mempunyai daya tarik ke calon pembeli lah, seperti itu. Jadi di situ tuh kalian harus gali potensinya, jangan cuma nyalahin doang, tapi kalian harus mau berusaha untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi potensi usaha di Jepang tuh masih besar banget, masih besar banget. Jadi jangan banyak ngeluh segala macam, karena kalau misalnya seperti itu nggak akan ada majunya, nggak akan ada kemajuannya. Nanti kalian akan ketinggalan sama mereka yang langsung bangkit, langsung berusaha untuk lebih baik lagi. Jangan, karena kalau misalnya kita kebanyakan ngeluh, gue udah ngalamin juga, ngeluh tuh nggak ada gunanya bisa dibilang. Tapi kalau misalnya kita mau belajar untuk bangkit dengan cara yang berbeda, kalau misalnya cara sebelumnya salah, cara sebelumnya gagal, kita ganti cara yang sama. Jangan cara yang sama, tapi ganti cara yang berbeda dengan tujuan untuk bisa lebih baik lagi, untuk sukses. Karena kalau misalnya dunia usaha itu senggol-senggolan nantinya. Gue udah sering banget ngalamin senggol-senggolan tuh segala macam, disenggol, disikut segala macam. Maksud APK itu bukan main fisik, tapi main secara senggol-senggolan biar usahanya itu mati lah, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang gue masih bisa bertahan.